Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Cak Dul. Nah, pagi ini saya akan goes pagi menggunakan e-bike Himo Z16. Pagi ini saya akan goes di salah satu kawasan di Semarang, yaitu BSB atau Bukit Semarang Baru. Salah satu kawasan yang sedang berkembang di Semarang. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, ini saya sudah sampai di satu kawasan, namanya kawasan BSB, Bukit Semarang Baru. Ini bisa saya bilang kayak ini apa ya, kota satelitnya di Semarang gitu. Kalau di Jakarta kan ada Mekarta, nah kalau di Semarang ada BSB, satu kawasan perumahan elit yang one stop service, jadi apa aja ada di sini. Makanya ini ketata ya, lingkungannya ketata, kanan-kanannya bagus, perumahannya juga bagus, rumahnya ada di sebelah sana. Kemudian di kiri ini view-nya gunung. Wow, di sana juga gunung. Nah, itu Gunung Telomoyo. Yang ini, nah ini Gunung Ungaran. Nanti saya coba muter ke BSB sana ya. Nah, ini tak puterin satu kali ke kawasan sini karena pemandangannya bagus, saya senang. Ini muter satu kali itu panjangnya mungkin hampir 4 kilo ini. Pemandangannya ya Allah, view-nya guys. Andaikan semua kawasan daerah-daerah pemukiman itu pemandangannya indah kayak gini ya, ada taman-tamannya itu, wah mantap pasti. Cuman ya nggak mungkin di kota-kota, di kampung juga nggak mungkin bisa bangun kayak gini. Lebar, ada tamannya, ada pohon-pohonnya di pinggir. Ini kan enak. Saya juga sering nonton video di YouTube ya, untuk orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ada beberapa lah saya tonton. Nah, yang tinggal di Amerika itu salah satunya Pak Martin, seorang Surabaya. Dia sudah 25 tahun di Amerika. Di videonya dia sering ini ngajak penontonnya jalan-jalan, ngasih lihat kehidupan di Amerika itu kayak apa gitu. Nah, di Amerika itu kalau dilihat ya, kawasan pemukimannya itu sama, rapi kayak gini nih. Rumput gak ada yang tinggi, rumah-rumah tertata, gak ada kabel berseliweran di atas. Bahkan di sana untuk gas ya, gas rumah itu, kebutuhan gas di rumah itu dia pakai pipa, jadi nggak beli tabung gas ada. Cuman untuk kebutuhan rumah dia pakainya, kalau di Amerika itu pakai pipa, ditanam di bawah tanah. Dan rumah-rumah di sana itu jarang ada yang pakai pagar, karena memang relatif aman. Di sana itu relatif aman. Kalau di Indonesia, orang naruh motor di luar rumah bablas, bar hilang. Tapi kalau di sana itu aman. Cuman memang kalau hidup di sana ya, kalau saya lihat tonton di vlognya Pak Martin itu, aturannya banyak, nggak kayak di sini. Kalau di tempat kita di Indonesia, orang bisa duduk-duduk seliwar-seliwar di depan rumah orang. Kalau di sana, kamu seliweran di rumah orang bolak-balik 3 kali itu bisa tangkap polisi.
Itu kata Pak Martin begitu ya. Dan di sana orang, setiap rumah hampir kebanyakan orang punya senjata api, karena di sana kan legal. Orang beli senjata api di sana kayak beli handphone lah kalau di Indonesia. Bahkan misalnya kamu punya rumah di sana, kamu ingin duduk tanah bahasa Indonesia ini apa rek? Ya ingin duduk tanah gitulah. Itu harus izin, harus ada izinnya, nggak boleh sembarangan. Karena di dalam tanahnya Amerika itu ada banyak hal. Ada pipa gas, ada kabel, ada jaringan-jaringan, jadi nggak boleh. Meskipun itu di tanahmu sendiri itu kamu mau duduk tanah, ki apa tuh bahasa Indonesia nih? Ya mau menduduk tanah itu harus ada izinnya, nggak bisa sembarangan. Wow. Ya tuh matahari pagi guys. Pemandangannya bagus, mantap. Ini nih di desa loh ini. Pemandangan di desa loh ini. Kan kota enaknya saya sering sepedaan di desa itu senangnya ya gini. Dari tadi nggak berhenti karena traffic light. Ya sudah. Apa ini traffic light? Jarang ya namanya berhenti, jarang banget. Apalagi kalau pas saya pakai MTB itu kan tempat minumnya ada di depan sini ya, jadi bisa minum sambil goes. Kalau pakai ini nggak bisa karena tempat minumnya ada di bawah jok. Saya taruh minumnya di bawah jok, jadi mau nggak mau harus berhenti. Cuman memang saya kebiasaan nyepeda itu nggak berhenti, soalnya ketika berhenti otot-otot kaki yang tadinya sudah menegang itu jadinya kendur lagi. Jadi untuk memulainya lagi itu jauh lebih capek. Jadi ini penting ya, kalau saya nggak berhenti. Justru saya heran kalau ada orang goes. Nah itu kok bisa berhenti terus nyoto barang ini apa loh? Sepeda kok nyoto gitu ya toh? Kan tidak boleh. Kalau kita bersepeda itu ibaratnya di dalam tubuh kalori kita ada pembakaran gitulah, dikasih karbo, dikasih soto, piye wih, tidak masuk akal. Ya boleh ada asupan itu, tapi kan yang makanan berkalori bukan karbo. Atau minuman isotonik, atau kalau enggak ada wafer-wafer yang memang untuk kayak ransum goeser gitu ya, itu ada dan nggak mahal kok. Tapi saya nggak pernah bawa makanan. Sepeda saya 35 kilo 40 kilo itu nggak pernah saya bawa makanan dan nggak pernah nyoto. Soalnya itu kalau mau memulainya lagi itu yang bikin capek, masalahnya itu karena salah nyotonya. Ya kalau sepedanya sepeda goes-goes santai rekreasi gitu ya nggak apa-apa sih, berhenti nyoto sate padang, nah, enak. Tapi kalau pas gue serius bodol bisa. Terus gimana Cak biar sepedaan tapi nggak lapar? Nah, sebetulnya ya makan sebelum bersepeda itu juga tidak direkomendasikan. Kalau saya itu sebelum bersepeda setengah jam sebelumnya saya makan pisang. Biasanya saya gitu. Saya makan pisang sama minum teh gitu lah. Sudah cukup untuk saya bersepeda 40 kilo, 50 kilo. Itu cukup. Nggak perlu berhenti makan moto di jalan gitu. Tetapi monggo sih, monggo kalau mau makan sepeda santai di jalan
jalan berhenti makan moto ya moto, nggak apa-apa. Coba. Cuman kalau dari rulesnya ya nggak boleh kayak gitu. Ini saya sudah jalan, kalian bisa lihat nggak? Di tripnya 20,1 kilo. Dan lihat juga indikator baterainya masih di atas, belum berkurang 1 bar pun. Padahal saya sudah jalan 20 di lintasan yang tanjakan. Ya ada tanjakan, ada turunan. Oke, jadi cukup. Mungkin sampai rumah, sampai pulang nanti ini belum habis ya. Saya tidak akan mencari tahu sejauh mana range-nya sampai badan pol itu, enggak. Saya cukup tahu dengan rute yang biasa saya gunakan untuk goes itu dia cukup enggak, itu aja. Soalnya saya rutenya itu ya seperti ini, kita 35, 40, 50 kilo di lintasan yang menanjak dan menurun. Dan kayaknya sih cukup, tapi nggak tahu, nanti kita lihat lagi sampai di rumah. Berhenti dulu, minum. Kalau MTB botol minumnya kan ada di tengah gini, jadi saya nggak perlu turun ya. Tapi kalau pakai ini ya harus turun. Yuk jalan lagi. Nah ini juga BSB nih, padahal ini jaraknya sudah 5 kilo dari tempat yang tadi, tapi masih di sini masih kawasan BSB. Enak jalannya, mantap. Nah, di depan sini agak menanjak, harus digas sambil digoes. Turunan curam langsung disambung dengan tanjakan terjal. Kues. Agak mengerikan kalau turun di turunan curam, apalagi jalannya nggak rata menggunakan sepeda roda 16 in. Saya kebiasaan pakai MTB, jadi handlingnya itu beda antara roda kecil dengan roda yang gede. Yo. Nah, di depan ini juga tanjakan cukup tinggi. Saya kalau pakai MTB di sini saya set di mode yang paling ringan. Ini saya pakai mode high sambil digoes. Ini aja masih harus tambah tenaga ya.
seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau memang dari segi power itu merek Lankless itu lebih baik, dia powernya lebih kuat. Cuman ya itu sayangnya desain frame-nya itu saya yang kurang suka, agak kaku gitu. Ini kalau pakai motor ya bisa menikung sambil rebah. Meluncur guys, asik, mengerikan. 55 km. Oh, langsung nanjak. Serunya kalau main di gunung kayak gini.